Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rajid, dan pada video kali ini kita akan membahas tentang active voice dan passive voice dalam basic English grammar. Apa saja itu? Mari kita mulai pembahasannya. Baik, untuk yang pertama ada active voice. Active voice itu sendiri atau kalimat aktif adalah jenis kalimat di mana subjek bertindak langsung terhadap si objek. Dalam kalimat ini menonjolkan pelaku aksi dan memberikan informasi yang langsung, seperti itu. Dan untuk contoh pola kalimatnya, yang pertama di sini subjek plus kata kerja atau verb plus objek atau yang bisa disingkat S plus V plus O gitu. Dan untuk ciri-ciri kalimat aktif, yang pertama subjek sebagai pelaku aksi. Sebagai contoh, I eat popcorn. Saya makan popcorn. Dan untuk keterangannya, I di sini adalah subjek gitu. Eat adalah verb atau kata kerja. Popcorn di sini adalah objek yang menerima aksi begitu. Yang selanjutnya, kata kerja aktif. Contoh, she drives a car. Dia mengendarai mobil begitu. Dan untuk yang selanjutnya, komunikasi langsung dan jelas. Kalimat aktif menyampaikan pesan secara sederhana dan efektif. Begitu. Baik, untuk yang selanjutnya, keuntungan menggunakan kalimat aktif. Yang pertama, efisiensi dari segi informasi. Informasi lebih cepat diterima karena langsung menunjuk pelaku dan tindakannya. Yang kedua, cocok untuk komunikasi sehari-hari. Kalimat aktif lebih sering digunakan dalam percakapan informal karena lebih mudah dipahami gitu. Untuk contoh lain dari kalimat aktif yaitu he plays the guitar atau dia memainkan gitar gitu. Yang kedua, we completed the project. Kami menyelesaikan proyek. Gitu. Untuk selanjutnya, passive voice. Passive voice atau kalimat pasif adalah jenis kalimat yang menonjolkan objek sebagai fokus utama. Kalimat ini lebih menekankan aksi yang diterima oleh objek daripada pelakunya. Kebalikan dari active voice tadi. Untuk pola kalimat aktifnya, di sini untuk pola kalimat pasif seperti itu ya maksudnya ya. Yang pertama di sini objek plus to be plus kata kerja bentuk ketiga atau past participle plus by plus subject. Dan untuk ciri-cirinya dari kalimat pasif ini adalah yang pertama objek menjadi subjek begitu. Objek menjadi subjek. Untuk contohnya, kalimat aktifnya yang pertama she writes a letter, dia menulis surat. Dan apabila diubah dalam bentuk pasif menjadi a letter is written by her. Surat ditulis oleh dia. Nah, begitu ya. Untuk yang selanjutnya preposisi by. Preposisi by begitu. Untuk contohnya, the book was read by him. Buku itu dibaca oleh dia. Nah, di sini ada by. By him ini menjadi preposisinya ya. Dan untuk yang selanjutnya, kata kerja pasif menggunakan to be yang diikuti past participle. Sebagai contoh, the task is completed by them. Tugas diselesaikan oleh mereka. Selanjutnya, keuntungan menggunakan kalimat pasif. Yang pertama, penekanan pada objek atau hasil. Kalimat pasif menonjolkan hasil atau objek yang dikenai aksi, bukan siapa yang melakukannya, begitu. Yang kedua, penulisan yang formal, gitu ya. Sangat umum dalam tulisan akademis, laporan, atau dokumen hukum, di mana pelaku aksi sering tidak relevan. Untuk contoh lain dari kalimat pasif, yang pertama, the cake was baked by my mother. Kue itu dipanggang oleh ibuku. Yang kedua, the problem is solved. Masalah telah diselesaikan.
Dan yang selanjutnya, perbandingan active dan passive voice dari segi aspek active voice dan passive voice. Untuk fokusnya pada active voice, fokus pada pelaku atau subjek, sedangkan passive voice, objek atau hasil dari aksinya itu fokusnya. Dan untuk struktur kalimatnya, subjek plus verb plus objek untuk kalimat active voice. Sedangkan untuk passive voice, object plus to be plus verb 3 plus by plus subject. Gitu. Dan untuk penggunaannya, active voice digunakan untuk komunikasi sehari-hari, sedangkan passive voice untuk penulisan yang lebih formal atau ilmiah. Dan keuntungannya, menggunakan active voice lebih jelas dan efisien, sedangkan passive voice menekankan objek atau hasil. Begitu. Oke, yang selanjutnya transformasi dari kalimat aktif ke kalimat pasif gitu. Yang pertama di sini objek aktif menjadi subjek pasif begitu. Untuk contoh yang pertama, pada kalimat aktifnya, the teacher explained the lesson. Sedangkan untuk diubah menjadi ke kalimat pasif, the lesson is explained by the teacher. Begitu ya. Untuk yang kedua, tambahkan to be sesuai tense. Nah, untuk contoh kalimat aktifnya, he cleaned the room. Apabila diubah ke bentuk pasif, the room was cleaned by him. Gitu ya. Untuk yang selanjutnya, gunakan kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Untuk contoh kalimat aktifnya, they will finish the project. Apabila diubah bentuk ke pasif, ditransformasi ke bentuk pasif, the project will be finished by them. Begitu. Nah, kapan sih sebaiknya menggunakan kalimat aktif atau kalimat pasif? Yang pertama, untuk kalimat aktif digunakan untuk komunikasi sehari-hari dan digunakan untuk menunjukkan pelaku, seperti yang telah dibahas pada segmen sebelumnya. Sedangkan untuk kalimat pasif digunakan untuk penulisan formal dan menekankan hasil dan menghindari pelaku. Ya, begitu. Baik, saya kira cukup sekian untuk video penjelasan active voice dan passive voice pada video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.